Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perangkat input dan output dalam sistem komputer. Ya, jadi yang perlu mungkin Anda perhatikan adalah hubungannya dengan materi sebelumnya. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang prosesor sebagai bagian dari otak komputer, kemudian juga kita sudah membahas tentang sistem komputer, ya, terutama sebenarnya berkaitan dengan masalah keamanan komputer sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perangkat input dan output. Jadi komputer tanpa adanya alat input dan output itu tidak dapat digunakan. Apa yang mau diolah kalau kemudian tidak ada data yang dapat diinputkan? Kemudian apa manfaat dari komputer kalau kemudian komputer tidak dapat menampilkan atau mendistribusikan, ya, hasil informasi dari hasil pengolahan? Ya, ini beberapa hal yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini, ya, pada materi ini, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis keyboard, kemudian juga istilah lain seperti touchpad, trackball, ya, kemudian juga touchscreen, ya, dan beberapa perangkat input lagi yang lainnya. Sedangkan pada bagian akhir kita juga akan membahas tentang perangkat output yang populer, ya, pastinya adalah layar monitor atau display serta printer, ya. Oke, baik, kita mulai dari alat input terlebih dahulu. Ya, alat input. Apa sih yang dimaksud dengan alat input itu sendiri? Ya, jadi alat input sendiri sebenarnya adalah perangkat yang digunakan untuk bisa memasukkan data, ya, ke dalam sistem komputer. Ya, itu yang disebut sebagai alat input. Ya, apa saja? Ya, tidak hanya data sih sebenarnya, tapi juga berkaitan dengan program juga, ya. Jadi instruksi program. Ketika Anda mengklik, itu juga sebenarnya adalah instruksi program. Mengklik 2 kali itu berarti mengeksekusi. Mengklik ditahan terus ditarik itu klik and drag misalkan, maka itu juga adalah perintah sebenarnya, ya. Oke. Dan Anda perlu ingat juga bahwa data dan instruksi yang dijalankan oleh komputer semuanya awalnya disimpan di yang namanya memori. Jadi kalaupun misalkan Anda mau menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tidak bisa langsung dikirimkan ke prosesor, tetapi kemudian oleh keyboard, ketika Anda mau mengetikkan data di keyboard, dia akan disimpan terlebih dahulu di memori. Dari memori kemudian baru dia akan dibaca, ya, dikirimkan datanya ke prosesor untuk dilakukan proses operasi. Ya, oke. Ada beberapa perangkat input yang mungkin sudah cukup umum, yaitu seperti keyboard, ya, yang berisi alfanumerik, ya, jadi alfabet dan angka serta simbol-simbol. Kemudian ada pointing device seperti mouse yang berfungsi untuk bisa memilih atau mengoperasikan komputer dengan menggunakan pointer. Kemudian ada touchscreen, ya, mengoperasikan komputer dengan menekan atau mengusap, ya, permukaan dari layar. Kemudian ada pen input, ya, seperti perangkat bolpen yang fungsinya digunakan untuk bisa menulis atau memilih, ya, yang atau fungsi sama seperti mouse lainnya. Ada juga motion input. Ini sebenarnya merupakan perangkat sensor yang bisa mendeteksi gerakan gerak, ya, yang digunakan biasanya untuk permainan. Kemudian ada voice input, ya, seperti mikrofon yang bisa digunakan untuk mendeteksi ataupun juga merekam suara, ya. Kemudian ada video input, ini berupa video atau gambar, scanner, reading, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Kita mulai dulu dari keyboard, ya. Oke, dari keyboard. Jadi perlu Anda pahami bahwa keyboard itu kalau melihat dari susunannya QWERTY, ya, susunan dari di bagian atas dari A itu kan ada key, toh, QWERTY, maka kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY, karena susunannya dia terbaca sebagai QWERTY, QWERTY, ya, di bawahnya angka dan di atasnya ASDF itu.
Ini persis sama seperti yang dipakai pada beberapa model mesin ketik ya. Karena kenapa kok ya sama ya, karena kita sudah terbiasa menggunakan model mesin ketik, sehingga bagi para orang-orang yang dia bisa ngetik dengan menggunakan mesin ketik itu akan jauh lebih mudah untuk bisa menggunakan keyboard tentunya. Tetapi keyboard sendiri sebenarnya ada berbagai macam model. Kalau Anda perhatikan, ini adalah keyboard yang sederhana, yang portable, sedangkan ini adalah keyboard yang versi lengkap. Kalau misalkan Anda lihat di beberapa model keyboard di desktop biasanya, maka keyboard itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Jadi bagian pertama itu isinya adalah berupa alfanumerik ya, dan angka-angka serta beberapa tombol fungsi dan kontrol. Di sini ada spacebar, ada ASDF titik koma LKJGH misalkan ya. Terus ada QWERTY ya di atas itu, di bawah bagian bawah itu ada ZXC, VBNM dan seterusnya. Ada tombol keyboard yang paling panjang di dunia yaitu spacebar. Kemudian ada beberapa tombol keyboard lagi yang lain seperti sebagai kontrol, Alt, ya, Shift, ya, Caps Lock dan seterusnya. Mungkin di bagian atas Anda juga bisa paham bahwa ada fungsi tombol keyboard yaitu FN, yaitu F1 sampai dengan F12. Tombol keyboard ini sebenarnya tergantung dari aplikasi yang digunakan. Tapi umumnya kalau F1 itu biasanya digunakan untuk help atau bantuan ya, kemudian F2 itu untuk menyimpan, F3 itu untuk membuka atau load ya, F4, F5 dan seterusnya. Jadi itu masing-masing punya fungsi-fungsi yang berbeda. Ya, oke. Kemudian di bagian tengah itu ada navigator. Ya, bagian navigator itu biasanya ada panah atas, kiri, bawah, left, right, up and down ya, dan beberapa fungsi lagi yang lain seperti print screen dan seterusnya. Sedangkan di bagian kanannya itu ada numeric keypad. Pertanyaannya adalah mengapa kok ada pengulangan angka? Di sini juga ada plus minus, di sini ada angka 0 sampai dengan 9, dan di sini juga ada 0 sampai 9. Jadi begini teman-teman, bahwa komputer itu pada dasarnya paling banyak digunakan pada waktu itu digunakan untuk memasukkan data angka. Maka kalau Anda memasukkan data angka di bagian atas ini, di bagian atas yang atas alfabet ini, maka ini akan membuat cedera. Kenapa? Karena kalau Anda mengetikkan misalkan 019281, maka akan lompat dari kiri ke kanan, dan itu jaraknya begitu jauh. Berbeda dengan yang dipakai pada numeric keypad. Operator-operator yang sudah berpengalaman, biasanya mereka nggak akan lihat ke keyboard, mereka sudah sangat hafal untuk bisa mengetikkan angka-angka tersebut dengan cepat. Ya, itu perbedaannya, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh sehingga tidak akan membuat jari menjadi cedera. Oke ya. Sedangkan pada bagian bawah ini adalah kalau Anda perhatikan, ini merupakan keyboard simple biasanya yang ada di beberapa notebook ya atau netbook ya, yang mungkin ukuran kecil. Sedangkan kalau notebook yang saya gunakan ukuran 15 in ini modelnya cukup lengkap ya, dia seperti keyboard desktop pada umumnya. Kenapa? Karena panjang ya, cukup panjang untuk posisi tempatnya. Itu kira-kira ya. Jadi kalau kemudian berkaitan dengan masalah susunan, apa saja yang ada di tombol keyboard di atasnya atau dan seterusnya, itu saya kira itu tergantung juga dari mereknya. Ada beberapa keyboard yang dipakai khusus untuk multimedia, ada keyboard yang digunakan ya yang sederhana ya, yang multimedia pasti akan ada tambahan tombol-tombol untuk play, pause, stop ya, dan seterusnya. Oke. Jadi secara umum bahwa tombol keyboard itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian area untuk mengetik. Pada bagian atas itu ada function key yang digunakan untuk fungsi-fungsi khusus ya, didefinisikan untuk fungsi khusus seperti F1, F2 dan seterusnya. Ada toggle key ya, seperti caps lock ya, atau seperti num lock yang fungsinya digunakan untuk misalkan huruf besar, huruf kecil misalkan ya. Ada navigation key tadi, ada atas bawah kiri kanan ya, kemudian ada keyboard shortcut juga yang biasanya kombinasi seperti kontrol gitu ya, atau juga ada digunakan untuk save, menyimpan. Ada media control button biasanya ada di keyboard multimedia. Internet control button juga ada di keyboard yang khusus ya, untuk browsing atau untuk menutup tab ya, dan seterusnya. Nah, maka kalau misalnya kita perhatikan ya, keyboard tersebut sekali lagi tergantung dari kalau seperti ini contohnya, misalkan ini adalah pada desktop, nah built-in pada laptop ya, built-in keyboard ya, di mana kemudian keyboard tersebut itu sudah jadi satu
dengan komputernya. Nah, beda dengan desktop. Nah, maka Anda bisa menggunakan keyboard itu bisa mengganti keyboard ya dengan tambahan tertentu. Kemudian juga ini ada clip on tablet keyboard ya. Jadi ini ada tablet, keyboard itu bisa dipasang, bisa dicopot ya. Sedangkan yang lainnya adalah on screen keyboard ya. Jadi seperti di handphone Android Anda ataupun di tablet ya, di iPad ataupun di Galaxy Tab-nya Samsung misalkan, maka keyboardnya berupa virtual yang muncul di layar atau di touch screen ya. Oke, nah ini mungkin yang Anda pikir kok aneh banget ini ada keyboard yang bentuknya tidak seperti bentuk perumahan ya, bentuk keyboardnya ada menonjol ke atas, turun lagi ke bawah. Maka seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada yang disebut sebagai konsep ergonomik ya. Konsep ergonomik itu adalah konsep di mana kemudian bagaimana kita bisa mendesain perangkat yang membuat nyaman untuk digunakan, kemudian efisiensi secara penempatan, ya kemudian juga pastinya harus aman ya. Nah, ini adalah gambaran dari betapa kemudian perangkat seperti mouse, kemudian laptop ya ataupun meja kursi ataupun perangkat yang lainnya itu kalau misalkan dia menerapkan konsep ergonomik, maka kemudian ini bertujuan untuk ya kenyamanan, ya efisiensi dan keselamatan. Bicara tentang keselamatan, maka tentu saja bahwa mereka yang menggunakan keyboard itu cukup lama, maka sangat mungkin dia akan mengalami cedera ya pada bagian telapak, pada bagian tangan dan mungkin juga sendi-sendi ya. Kenapa? Karena adanya penggunaan yang berulang-ulang. Kita sudah pernah bahas ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan dampaknya pada kesehatan ya. Salah satunya adalah kalau perangkat tersebut dibuat tidak cukup bagus, maka itu bisa menimbulkan cedera. Oke, kemudian pointing device. Pointing device itu berkaitan dengan perangkat yang digunakan untuk penunjuk ya, penunjuk. Jadi contohnya adalah pointer. Ada istilah pointer. Pointer itu adalah panah ya. Yang saya gunakan sekarang ini adalah pointer ya. Ini jadi kalau misalnya saya gunakan pointer, maka kalau panah seperti ini adalah pointer. Menggerakkannya dengan menggunakan mouse kalau sekarang yang saya gunakan. Maka kalau misalkan kita bahas di bagian ini, ya jadi a small symbol on the screen whose location and shape change as a user move a pointing device. Jadi saya menggerakkan bisa digunakan untuk memilih objek atau menjalankan aplikasi ya atau menjalankan perintah lagi yang lainnya. Maka perangkat yang paling umum digunakan sebagai pointing devices yaitu mouse ya, mouse ya. Nah, mouse sendiri sudah berevolusi cukup panjang ya. Kalau awal mulanya mouse itu cuman ada ya perangkat alat seperti ini, kemudian di bawahnya itu dia pakai semacam bola ya dengan dua tombol. Ini ada tombol left dan ada tombol right. Jadi ada dua tombol awal mulanya. Ya, kemudian di bagian bawah, ingat yang tadinya dia menggunakan sensor gerakan bola, tapi sekarang sudah banyak menggunakan model optical mouse ya. Jadi dia menggunakan sensor cahaya. Kemudian well button ini cukup menarik ya. Kalau mouse awalnya cuma klik kiri, klik kanan, klik kiri satu kali itu cuma untuk memilih, klik kiri dua kali itu untuk mengeksekusi, klik kanan satu kali itu untuk menampilkan properties misalkan ya. Itu umumnya begitu kalau di Windows. Tapi fungsi ini biasanya bisa dibolak-balik atau bisa diatur sedemikian rupa. Nah, yang well button ini atau roda ya, tombol roda ini fungsinya bisa macam-macam. Yang paling umum sih sebenarnya digunakan untuk scroll. Jadi perlu Anda pahami kalau Anda ngetik misalnya di Microsoft Word atau Anda browsing ya pakai browser, maka untuk naik turun halaman paling gampang kemudian kalau Anda memutar well ini. Jadi kalau misalnya Anda menggeser pakai tombol scroll yang di sebelah kanan layar itu biasanya cukup lama, maka yang paling cepat kemudian kalau kemudian Anda menggunakan mouse yang ada scrollnya ini, ada tombol scrollnya. Ya, sedangkan yang lainnya lagi thumb button dan seterusnya ya ada yang dia fungsinya sebagai untuk langsung lompat ke home ya, umumnya langsung lompat ke home. Tapi sekali lagi ini saya juga pernah gunakan dan saya pikir mungkin saya tidak terlalu banyak membutuhkan yang kalau yang tombol yang di sebelah kiri. Nggak tahu kalau yang mungkin Anda pemain game dan seterusnya mungkin membutuhkan juga fungsi-fungsi yang ada tombol-tombol tambahan yang ada pada mouse ya. Ada juga yang berupa touch mouse ya. Jadi mouse-nya dia tidak perlu bergerak, Anda cukup menggeser atau menyentuh pada bagian
atas dari mouse ya. Jadi ini juga untuk menghindari cedera juga atau kelelahan pada sendi tangan. Kemudian yang paling umum digunakan yaitu juga ada touchpad ya. Touchpad itu umumnya ada di notebook atau di laptop ya. Jadi touchpad itu sebenarnya adalah semacam area datar ya segi 4 yang kemudian ketika Anda gerakkan dia ada sensornya yang kemudian sensor tersebut itu digunakan untuk mendeteksi posisi gerakan Anda ya, dan itu digunakan untuk menggerakkan pointer mouse ya. Itu touchpad. Touchpad ada tombol kiri kanannya juga di bagian bawah. Umumnya beberapa orang tidak begitu suka dengan touchpad, terutama kalau kemudian dia harus menekan tombol kombinasi. Ya, misalnya seperti click and drag, maka dia harus menggeser jari, sekaligus juga dia harus menekan tombol kiri. Itu biasanya orang-orang tidak cukup nyaman dengan model itu. Kemudian beberapa orang yang dia menggunakan laptop juga menggunakan mouse ya. Sedangkan Anda juga mungkin pernah tahu ada istilah trackball. Trackball itu sudah ada, saya lupa tahun berapa ya. Saya pernah menggunakannya itu sekitar tahun 2006-2007 ya. Walaupun sekarang sudah tidak begitu lagi populer ya. Ya, jadi trackball itu sifatnya dia tetap ya, kalau mouse tadi mouse yang kita gerakkan sehingga pointer mouse-nya dia bergerak. Pada trackball maka bolanya itu dia berada di atas dan kita menggerakkan bola dengan menggunakan jari ya, dan kita tinggal mengklik permukaan di atasnya. Itu trackball ya. Sifatnya sini sama seperti mouse ya, sebagai pointer device juga, hanya fungsinya dia tidak perlu kita menggerakkan tangan, cukup menggerakkan jari. Sedangkan sekarang yang paling populer yaitu touchscreen ya. Hampir semua handphone saya kira menggunakan touchscreen atau juga menggunakan tablet ya, digitizer tablet. Tablet itu juga dia menggunakan touchscreen seperti ini. Jadi Anda bisa klik ya, klik, tahan, and drag dan seterusnya, atau bisa zoom in, zoom out dengan menggunakan 2 jari ya, atau kalau di beberapa handphone itu menggunakan 3 jari digerakkan bersama-sama, digunakan untuk screen capture ya. Itu adalah bagian dari bagaimana perintah pada komputer dengan menggunakan sentuhan pada permukaan layar monitornya ya, atau istilahnya disebut sebagai touchscreen. Oke, sedangkan saya lupa tahun berapa, udah cukup lama juga ya, saya pernah menggunakan juga, yaitu penggunaan stylus. Stylus itu sebenarnya permukaan layarnya ini adalah touchscreen, kemudian untuk bisa menulis atau memilih objek ya, maka bisa menggunakan semacam bolpen yang ujungnya ini dia punya sensor khusus ya. Itu fungsinya itu akan dikenalin, jadi nggak bisa pakai bolpen biasa, tapi di bagian ujungnya itu ada semacam kayak karetnya gitu kalau itu touchscreen ya, semacam supaya bisa touchscreen-nya juga bisa mendeteksi. Nah, stylus ini biasanya juga banyak digunakan untuk menulis tangan seperti ini, atau juga untuk tanda tangan ya, seperti ini. Ya, oke, tapi problemnya memang tidak semudah itu. Kita tidak terbiasa juga untuk tulis tangan. Sekarang mungkin sudah lebih terbiasa menggunakan jempol untuk mengetik daripada menggunakan stylus untuk menulis di komputer. Kecuali kalau misalnya stylus digunakan untuk menggambar atau mencoret-coret atau membuat skema ya untuk waktu presentasi, itu saya kira ini cukup berguna juga ya. Kemudian ada grafik tablet ya. Grafik tablet itu pada prinsipnya sebenarnya adalah sama seperti touchpad juga ya. Grafik tablet itu cuman ukurannya jauh lebih lebar ya. Yang paling kecil itu ukuran A5 ya, setengahnya dari A4 ya. Ini yang digunakan di sini biasanya untuk proyek-proyek desain, dia menggunakan ukuran A3, ini cukup lebar juga ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk menggambar ya. Para animator anime juga menggunakan digitizer tablet ini juga, atau grafik tablet, untuk mereka menggambar. Modelnya macam-macam ya. Ada yang dia itu tampilannya langsung di layar monitor, ada juga yang tampilannya dia di grafik tabletnya itu juga ada gambarnya. Jadi seperti touchscreen juga ya. Dan ini harganya cukup mahal ya. Bisa harganya sekitar di atas 12 juta. Jadi itu mengapa kemudian ya memang tidak cukup umum. Biasanya hanya orang-orang yang penting untuk dia menggambar atau membuat ilustrasi saja yang menggunakan grafik tablet ya, dengan stylusnya juga. Oke, sedangkan mereka yang suka mungkin main game seperti Wii ya, ataupun pakai punyanya Microsoft
Wii itu punyanya siapa ya? Wii itu punyanya Nintendo ya, Nintendo Wii ya. Kemudian Microsoft itu punya Xbox. Maka biasanya ada semacam perangkat seperti ini yang digunakan untuk mendeteksi gerakan. Anda bisa memainkan game ya, game golf atau game tinju ya, sehingga kemudian kalau ini digerakkan, si komputer akan tahu bahwa Anda sedang menggerakkannya sebagai tongkat stick ya, atau sebagai sedang meninju ya. Itu fungsinya ya. Isinya disebut sebagai motion input karena dia mendeteksi gerakan yang kita lakukan ya. Sedangkan yang paling umum adalah mungkin voice input. Jadi kalau kemudian Anda bisa di handphone sekarang, saya kira sudah cukup canggih ya. Ada Google Assistant yang kemudian itu bisa digunakan untuk memerintahkan komputer atau handphone untuk misalkan Anda open browser misalkan ya, maka kemudian digital assistant akan, atau play the music misalkan, maka dia menggunakannya ya untuk bisa menerima suara, atau juga misalkan dictation ya, ada orang sedang ngomong, Anda malas untuk merekam ya, Anda pengennya itu dalam bentuk teks, maka kemudian ada yang namanya voice recognition yang fungsinya adalah untuk bisa mengenalin ucapan ya, atau voice ya, kemudian itu bisa digunakan sebagai perintah. Voice command ya, atau perintah dengan suara atau voice recognition itu sudah banyak sekali digunakan di banyak hal ya, termasuk tadi menggunakan untuk mendikte ya, mentranskrip dari suara ke dalam bentuk tulisan, ataupun dari di mobil-mobil juga ada perintah, bahkan ada lemari es atau kulkas ya, lampu dan seterusnya, itu yang Anda bisa menggunakan perintah suara, yaitu betapa kemudian teknologi voice recognition bisa diterapkan di banyak hal. Jadi ada dijual di pasaran itu lampu, saya lupa berapa harganya, yang Anda tinggal bilang tune off ya, tune like ya, tune right, atau tune right, tune on dan tune off ya, tune on nyala misalkan ya, atau open gitu. Jadi kalau seperti di kulkas misalkan Anda bisa pakai perintah open gitu, maka kulkasnya akan terbuka. Yaitu beberapa contoh dari aplikasi voice recognition ya, recognition ya, atau pengenalan suara ya. Oke, kemudian ada audio input, bisa macam-macam ya. Kalau Anda perhatikan dari gitar, tidak selalu menggunakan mikrofon. Kalau mikrofon digunakan sebagai alat untuk mengubah vibrasi suara menjadi sinyal listrik ataupun digital, nah, tapi bisa juga langsung menggunakan dari keyboard, dari gitar, kemudian itu langsung diterima masuk ke komputer. Ini yang biasanya digunakan untuk memproduksi musik-musik ya. Jadi komposer sekarang, para musikus sekarang dan komposer sekarang paling gampang membuat musik. Kenapa? Karena semua efek bisa diciptakan di komputer ya. Kemudian dia bisa digabungkan sehingga kemudian sebuah lagu atau musik itu tidak harus lengkap ada drummer, ada gitaris. Kenapa? Karena kemudian di komputer semuanya bisa dikompos ya, direkam, dikompos, digabungkan, diedit ya, baik musik ataupun soundnya. Bahkan di film-film juga menggunakan sound effect ya, untuk bisa menciptakan berbagai macam efek suara. Jadi efek misalkan kuda berlari, atau mobil tabrakan, ataupun efek suara bom dan seterusnya. Kemudian juga ada video input ya. Umumnya kalau dulu ada digital video atau DV kamera. Tapi sebenarnya sekarang perkembangan dunia teknologi video input itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena tidak harus menggunakan kamera video khusus ya, walaupun memang keunggulan dari kamera video khusus itu biasanya sih lensanya yang cukup besar sehingga kemudian penangkapan cahayanya menjadi jauh lebih bagus. Kemudian dia bisa tahan untuk bisa merekam berjam-jam juga ya. Berbeda dengan handphone pun sekarang sudah bagus ya dari sisi teknologi ya untuk bisa merekamnya, tetapi yang perlu Anda perhatikan berapa tahan sih handphone itu bisa, misalnya dari keterbatasan memori ya, atau juga keterbatasan dari daya baterai, itu juga bisa menjadi masalah kalau kita menggunakan handphone. Tapi kalau saya sih biasanya untuk bikin video ya cukup menggunakan handphone aja, pakai kamera depan itu walaupun mungkin cuma 5 megapiksel itu sudah jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian transfer video, jadi setelah kita menangkapnya dengan menggunakan handphone atau dengan menggunakan video kamera, maka baru kita transfer ke
komputer atau ke mobile device lagi yang lainnya untuk bisa diedit dan di render ya. Jadi sebelum diupload di YouTube atau didistribusikan, maka biasanya sih diedit dulu di komputer. Ya, salah satu kecanggihan yang mungkin juga jadi cukup ringan yaitu adanya webcam. Sebenarnya begini, awal mulanya itu orang berkomunikasi menggunakan suara. Tapi kemudian orang berpikir gimana caranya supaya tidak hanya berkomunikasi hanya dengan suara, tapi juga kemudian kita bisa bercakap-cakap dan juga orangnya bisa kelihatan. Maka webcam ini menjadi salah satu teknologi yang awal-awal diciptakan untuk bisa kemudian kita melakukan video conference ya, bisa kemudian mengirimkan foto atau video ya, membuatnya ataupun yang lainnya, ataupun broadcast live langsung ya, di YouTube sekarang saya kira sudah, atau story ya, IG story ya, live story di Instagram misalkan, itu juga adalah bagian. Atau make video call misalkan, apa contohnya? Anda bisa video conference atau vicon langsung dengan menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Skype ya, itu juga itu bagian dari penggunaan webcam ya. Ya, webcam saya kira sekarang sudah resolusi sudah cukup bagus juga, bahkan sudah ada yang full HD juga ya. Ini. Nah, ini contoh dari video conference di mana kemudian orang rapat tidak harus kemudian datang langsung berkumpul di satu ruangan, tapi kalau kemudian bisa saja kemudian dalam sebuah perusahaan karena posisi orang-orangnya dia tuh berjauhan, maka bisa rapat langsung secara online ya, di tempat, tidak harus dia pindah-pindah tempat. Ini akan cukup menghemat tempat dan waktu juga ya. Kalau orangnya begitu banyak, misalkan sampai 100 orang seperti webinar misalkan, maka kalau kemudian itu harus dalam satu ruangan, maka pasti akan membutuhkan tempat yang cukup besar ya, di hotel atau di aula yang cukup besar. Tapi dengan menggunakan video conference seperti ini, maka kita cukup butuh kuota internet ya, mungkin 1 jam ya sekitar 500 mega lah ya, itu saya kira sudah cukup untuk bisa melakukan rapat secara online ya, di jarak tempat yang jauh. Saya masih ingat sekitar tahun 2006, tahun 2008, banyak sekali pejabat kita, anggota DPR yang kalau mereka seringkali mengadakan kunjungan rapat studi banding ke Australia, studi banding ke Belanda ya, hanya untuk ngobrol ataupun bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sana. Maka andai kata kemudian mereka menggunakan teknologi video conference, maka kemudian tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga untuk melakukan perjalanan jauh ya, buang-buang biaya juga kan, karena harus perjalanan jauh ya. Jadi ini kasusnya kalau tidak salah ini studi banding ya, Australia ya, ini pejabat ya, DPR ya, yang paling banyak sih biasanya DPR. Maka kita bisa lihat tahun 2008 ini, jadi tak lagi studi banding. Jadi ada banyak sekali ya kasus-kasus studi banding ini, urgensi studi banding, butuh biaya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk jalan-jalan atau memang untuk hanya bertukar pikiran ya. Ya, ini kasusnya beberapa tahun yang lalu itu cukup seru ya, tahun 2008 ya, karena ini banyak diprotes oleh mahasiswa kita yang ada di luar negeri ya, karena tadi ya dianggap tidak cukup efisien ya, efisien ya. Inilah studi banding DPR di Australia. Ini tahun 2011 juga ada ya. Ini juga diprotes mahasiswa. Ya, oke. Kita bisa perhatikan kenapa? Karena menurut mahasiswa, ngapain sih jauh-jauh studi banding ke sini kalau cuma buat tanya-tanya? Ya, bisa menggunakan perwakilan, apalagi ngobrolnya juga nggak lama juga ya, cuma 2-3 jam saja ya, tapi yang bikin lama kan perjalanannya, itu yang dianggap ya hal tersebut tidak cukup efektif ya. Ini ya, oke. Maka dari itu kemudian teknologi seperti sekarang Zoom ya, atau Google Meet yaitu merupakan teknologi, atau Skype ya, atau WhatsApp sekarang itu merupakan teknologi komunikasi yang cukup membantu ya untuk bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya, kemudian ada juga teknologi scanner. Ya, saya pikir Anda sudah sangat paham ya, kalau Anda punya foto atau Anda punya kertas, Anda pengennya itu di-scan menjadi dalam bentuk file ya, maka kemudian Anda bisa menggunakan scanner ya. Jadi scanner itu
bisa dalam bentuk teks ya, ataupun gambar ataupun foto, sehingga kemudian Anda bisa pengennya dia diproses untuk bisa disimpan dalam bentuk file ya. Oke. Nah, scanner teknologinya gimana? Jadi seperti flatbed scanner seperti ini ada bagian bawah itu ada semacam kaca ya, kertasnya tinggal Anda taruh di dalamnya ya, yang ada gambarnya terbalik ya, menghadap ke bawah, tinggal ditutup, kemudian ada software untuk melakukan proses scan ya. Di sini nanti akan ada lampu yang akan dipantulkan ke permukaan kertas, terus diterima oleh sensor, kemudian itu akan diubah menjadi data digital. Yaitu konsep dasarnya begitu. Jadi itu adalah konsep apakah itu scanner untuk gambar atau scanner untuk yang lainnya, fungsi yang lainnya prinsipnya sama. Ya, jadi dia ada semacam sensor yang digunakan untuk bisa membaca atau mengubah gambar atau teks ke dalam bentuk file ya. Nah, scanner selain scanner gambar, ada juga scanner yang fungsinya sebagai OCR, ya, Optical Character Recognition. Jadi, kalau misalnya Anda punya teks nih di kertas, ya, Anda punya buku, Anda pengen semuanya itu diubah menjadi dalam bentuk file, ya, maka tidak dalam bentuk gambar, ya, tapi dalam bentuk file teks, maka kita bisa menggunakan OCR, ya. OCR ya. Kemudian ada juga yang bisnisnya OMR, istilahnya adalah optical mark. Kalau tadi itu adalah karakter, yang ini adalah optical mark. Yang kalau ada OMR itu seperti yang dipakai pada perangkat untuk UNAS, ujian nasional. Ada LJK, lembar jawaban komputer ya, atau LJK ya, lembar jawaban komputer. Maka pada LJK itu ya, posisinya dia berada di mana ya, dan seterusnya, maka akan terbaca. Nanti hasilnya akan terbaca sebagai ABCD sesuai dengan jawaban yang dituliskan di lembar jawaban komputer ini. Ya, apa sih kira-kira fungsinya? Oke, kita lihat dulu sebelum masuk ke sini ya. Jadi saya akan tunjukkan pada Anda terlebih dahulu. Jadi kalau Anda pernah tahu yang namanya OCR itu sangat membantu ya, ketika kemudian ini sekarang hampir semua perpustakaan di dunia itu mereka memiliki OCR ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian semua koleksi buku-buku mereka itu tidak hanya disimpan dalam bentuk file ya, tapi juga disimpan dalam bentuk dalam bentuk kertas, tapi juga disimpan dalam bentuk file. Ya, jadi OCR itu pada prinsipnya kalau Anda lihat di sini ya, saya coba tunjukkan. Nah, ini. Jadi dokumen yang di-scan kemudian dia dirubah dalam bentuk menjadi image file ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk file image atau gambar, nanti kemudian akan dideteksi apakah dia ada gambar atau dia berupa karakter. Kalau kemudian dia karakter A, B, C, D, E ya dan seterusnya, maka dia akan disimpan dalam bentuk teks dokumen. Ya, itu OCR prinsipnya ya. Jadi sama juga seperti ini juga prinsipnya. Jadi ada ini scanner, kemudian dia akan di-scan ya, dia akan dicari teksnya dan disimpan dalam bentuk teks. Itu konsep dari OCR ya. Kemudian filenya bisa disimpan dalam bentuk apa? Ya, bisa dalam bentuk file PDF atau file gambar ya, tapi prinsipnya baik itu di kertas ya, semuanya itu disimpan dalam bentuk file teks dan dia akan disimpan di database ya. Itu mengapa kemudian muncullah konsep perpustakaan digital, di mana kalau pada perpustakaan digital ya, itu semua buku atau semua file itu disimpan ya, jauh lebih mudah untuk bisa disimpan di sebuah database. Ya, oke. Kemudian saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa OCR itu ya cukup berguna ya untuk bisa men-scan book ya. Jadi book atau di perpustakaan atau di library, sebentar, ada OCR scanner. Ini dia ya. Oke, ini saya punya. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan OCR. Jadi bayangkan kalau itu kertas kan Anda bisa masukkan ke dalam untuk scanner yang bergerak. Tapi kalau itu buku, maka kemudian harus tepat penggunaannya supaya dia nggak bergerak. Kemudian juga nggak boleh membongkar bukunya karena kan akan rusak kan. Maka dibuatlah semacam scanner seperti ini yang dia bisa mengubah dari sebuah buku ke dalam bentuk file PDF ataupun ke dalam bentuk file digital lainnya ya. Jadi ini saya nggak tahu berapa harganya. Kalau dilihat dari ini ada ya, harganya 5.600.000 ya. Ini di Alibaba ya.
di Alibaba ini ya. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi ini penting kalau di perpustakaan supaya kemudian perangkat alat-alat buku-buku itu bisa ditranslasikan ke dalam bentuk file digital, maka perlu juga untuk punya alat-alat seperti ini ya. Oke, kemudian ada juga yang disebut sebagai barcode reader ya. Saya kira ini sudah cukup umum ya. Biasanya barcode itu ada di kemasan ya. Kalau Anda mungkin ke Indomaret atau supermarket lainnya, maka kemudian barang-barang itu tidak perlu dimasukkan dalam bentuk kode dengan diketik, tapi cukup kemudian ada scanner seperti ini ya, alat pembaca seperti ini yang kemudian ditembakkan ke kemasan itu yang berupa garis-garis ya, itu adalah berupa kode sebenarnya ya. Barcode itu artinya kode bar ya, kode garis ya, itu barcode. Maka dengan menggunakan barcode reader ini itu bisa langsung dicari di database apa kode ini barang apa ya, harganya berapa dan seterusnya. Sedangkan perkembangan berikutnya tidak lagi berupa barcode ya, karena barcode itu punya keterbatasan data, maka muncullah teknologi QR code ya. QR code ya. QR code itu kalau Anda perhatikan dia menggunakan, coba saya carikan gambarnya yang jauh lebih. Jadi scanner ya, barcode, QR code ya. Jadi kalau Anda perhatikan dari barcode ada banyak sekali model jenisnya ya. Nah, yang mungkin penting untuk Anda pahami adalah kalau ini adalah barcode ya, berupa garis-garis seperti ini. Ya, ini adalah barcode. Coba saya buka lagi di gambar yang lebih besar. Ya, maka kemudian ini adalah QR code. Ya, jadi hitam putih titik-titik ini adalah menunjukkan angka 010101 ya. Ini kalau Anda pakai scanner, saya kira handphone sekarang juga sudah ada bisa digunakan sebagai QR code ya, reader ya, QR code reader ya. Jadi tinggal kemudian Anda scan ya gambarnya ya, maka akan ketemu apakah itu berupa alamat ataukah dia berupa kode tertentu ya, atau teks dan angka. Sedangkan kalau pada numerik seperti ini itu berupa angka saja ya, tebal tipisnya. Jadi pada barcode itu berupa tebal tipis dari garis yang ada di gambar barcode tersebut. Oke, sedangkan yang lainnya lagi mungkin Anda pernah mendengar istilah RFID ya. RFID itu sebenarnya adalah semacam jadi singkatan dari Radio Frequency Identification. Jadi ada semacam chip yang dia itu dapat memancarkan atau mengidentifikasi kode-kode ya, sehingga kemudian itu bisa menjadi semacam identitas ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Banyak sekali kegunaannya ya. Bisa digunakan untuk lari maraton. Ya, contoh nih lari maraton. Kalau Anda misalkan coba saya cari dulu ya. Maraton kemudian RFID. Jadi RFID. Jadi gini, bagaimana kemudian pelari maraton itu di alam bebas itu dia bisa benar-benar jujur misalkan. Ya, dia berangkat dari garis start, kemudian dia nyampe di garis finish. Maka kemudian setiap peserta lari maraton ini dia harus ditempelin dengan RFID ya, supaya kemudian jangan sampai misalnya dia melakukan kecurangan, tahu-tahu dia menggunakan jalan pintas ya, ataupun kemudian dia dibonceng naik sepeda motor misalkan ya, berarti dia melakukan atau dia tidak pernah sampai ke garis finish misalnya, sehingga itu bisa di tracking ya dengan menggunakan RFID ya. Jadi nah, itu juga untuk menghindari kecurangan ya, itu kira-kira begitu. Itu salah satu contoh. Di Indonesia saya belum tahu juga apakah sudah ada atau belum ya dia menggunakan RFID. RFID juga biasanya digunakan di pintu hotel ya, RFID di door security. Door security. Jadi contohnya kalau kemudian Anda masuk ke sebuah kamar hotel ya, maka biasanya Anda akan mendapatkan sebuah kartu akses ya, kartu akses ini bisa ditempelkan di lift ya, ditempelkan di pintu. Maka kalau misalnya dikenalin ya cocok, pintu lampunya akan nyala hijau, kemudian dia akan bisa terbuka. Itu salah satu. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya pakai kunci manual yang model besi itu sangat mudah untuk bisa digandakan. Bayangkan kalau ada seorang tamu hotel, kemudian dia menginap semalam, tapi kemudian dia keluar dari ruangan, dia menggandakan kunci tersebut. Kemudian ketika ada tamu lagi yang lainnya, dia sudah check out,
kuncinya sama digunakan pada kamar hotel tersebut, dia sudah punya penggandaannya, kunci serepnya. Ketika si tamunya tadi keluar, dia bisa masuk ke kamar tersebut dan mencuri barang-barang. Jadi kasus pencurian barang tamu hotel juga waktu itu cukup banyak ya, sehingga kemudian yang paling aman memang kemudian kalau menggunakan RFID seperti ini. Jadi ada semacam kartu yang dia ada chipnya yang fungsinya digunakan untuk bisa membuka pintu ya, atau memiliki akses. Hampir semua kantor-kantor ya yang dia menerapkan sistem keamanan yaitu menggunakan model kartu seperti ini ya, yang ada di name tag-nya. Jadi di kartu yang di pegawai itu biasanya dia menggunakan kartu seperti ini. Ya, RFID name tag, coba. Name tag. Jadi kartu seperti ini biasanya banyak digunakan, contohnya seperti ini ya. Jadi RFID, ini ada RFID-nya ya, pegawai-pegawai. Jadi saya pernah tahu ada pegawai di Microsoft sana, saya pernah datang ke kantornya Google, maka kemudian di sana juga pegawainya mereka menggunakan kartu-kartu. Jadi kalau mereka mau masuk ke satu ruangan, mereka harus menempelkan kartu ID mereka ya untuk bisa membuka ruangan tersebut ya. Itu adalah bagian dari cara untuk bisa mengakses. Kalau di film-film kan ini dicuri, kemudian itu bisa digunakan untuk mengakses ya. Walaupun sebenarnya kalau di beberapa kantor yang security-nya penuh, mereka tidak hanya menggunakan kartu RFID seperti ini, tapi juga menggunakan voice command kombinasi. Kita pernah membahas itu berkaitan dengan akses masuk menggunakan sidik jari, menggunakan tangan ya, ataupun menggunakan voice command atau suara ya. Oke, ini contohnya. Yang menarik lagi adalah RFID digunakan untuk mengamankan sapi di Australia. Ini dia ya. Mungkin Anda belum pernah tahu, peternak-peternak yang di negara-negara maju, mereka menggunakan. Jadi kalau di Australia itu mereka sapinya tidak ditaruh di kandang, tapi mereka punya lahan yang cukup luas. Sapinya itu bisa jalan-jalan, nyari makan sendiri ya. Tapi kemudian kalau mereka ada sapi yang lewat masuk ke dalam kandangnya misalkan, jadi ini ada pelacaknya. Jadi RFID itu bisa ditaruh di telinganya seperti ini ya, taruh di telinganya. Ini ada nomor identitasnya, ini ada RFID tag-nya ya, sehingga tahu kira-kira sapi itu ya, dia ketika masuk ke kandang sapi mana yang hilang misalkan ya. Itu konsepnya sama seperti kalau di mall ya. Jadi kalau misalkan ini dengan RFID seperti ini, maka si peternak bisa tahu kira-kira identitas dari sapinya, usia sapinya berapa, perkembangan berat badannya kira-kira seperti apa ketika dia masuk ke timbangan. Kemudian timbangan tersebut terhubung langsung dengan komputer. Ya, komputer juga membaca identitas dari si sapi karena ada sensor RFID-nya, dan kemudian masuk ke database ya. Ya, itu adalah peternakan sapi ya, farm di Australia ya. Yang saya tahu di Australia seperti Australia. Ya, ini jadi bayangkan begitu luas mereka dilepas seperti ini ya, maka ketika kemudian dia masuk ke dalam kandangnya, maka dia akan ada semacam kayak sensor, atau juga bisa menggunakan seperti ini, menggunakan semacam tembak seperti ini ya, untuk bisa membaca ini sapi apa, ini umurnya berapa gitu ya, layak nggak untuk kurban misalkan ya, kira-kira begitu ya. Oke, kalau di RFID juga biasanya digunakan untuk di jalan tol ya. Ya, sebenarnya ini bisa juga diterapkan di jalan tol ya. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan nih ada mobil yang dia sudah berlangganan misalkan, maka ketika dia melewati jalan tol melewati ini sendiri, maka secara otomatis ya kartunya saldonya dia akan kepotong. Ini akan jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan kalau kemudian harus menekan tab ya, kartu e-tol gitu kan ya, itu atau pakai NFC. Kemarin kan kita sudah membahas tentang NFC ya, near field communication ya. Nah, itu. Jadi kalau pakai RFID, maka mobil itu nggak perlu berhenti, dia langsung lewat aja, langsung terdeteksi, sehingga dia akan langsung memotong saldo. Ya, itu yang kemudian digunakan ya, istilahnya pada teknologi tertentu pada RFID di kendaraan bermotor di tol ini ya. Kalau yang lainnya lagi adalah RFID digunakan untuk di pintu mall ya, shopping mall. RFID in shopping mall. Ya, mungkin kalau Anda pernah datang ke sebuah mall,
maka biasanya barang-barangnya itu ada semacam kayak label-labelnya. Kalau kemudian itu dia dibawa lari atau disembunyikan, terus Anda keluar dari pintu, di bagian pintu itu biasanya akan ada semacam kayak gate seperti ini. Ya, kalau kemudian dia membawa barang yang sensor RFID-nya dia belum dilepas, maka alarm akan berbunyi. Ya, itu RFID yang dipakai pada berbagai macam peralatan di mall. Ini tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan hilangnya perangkat. Biasanya sih kalau di kasir, perangkat tersebut akan dilepas terlebih dahulu. Ya, jadi ya apakah mungkin Pak orangnya lupa? Ya sangat juga mungkin orangnya lupa gitu ya. Si kasirnya lupa untuk melepas. Sehingga kemudian akhirnya kemudian itu ini coba ini RFID in tag apa namanya ya? Good ya. Tag consumer good. Biasanya seperti ini ya. Jadi ada macam-macam kalau entah di Ramayana ataupun di di mall ya, barang ya. Begini aja deh nyarinya ya. Oke ya, ini RFID ya, banyak sekali ya itu. Jadi ini gambarannya ini seperti kalau ini. Kalau Anda belanja, maka biasanya celana-celana jeans atau barang-barang yang mahal-mahal biasanya ada semacam gandolan seperti ini. Anda kalau mau nyolong mau ngambil barang ini, maka Anda harus melepas. Kalau enggak, ini akan ketika keluar dari pintu gerbang mall, maka itu akan terdeteksi. Itu gambaran dari betapa RFID juga digunakan sebagai pengaman ya. Jadi ada RFID reader tentunya ya yang digunakan untuk. Jadi ini macam-macam ya, ada tracking location people, order item tadi ya, ada checking lift ticket, jadi masuk ke satu tempat, ada untuk inventory barang ya, barang juga untuk bisa ngecek apa namanya nih ya, untuk temperatur atau tekanan dari ban juga ya, bisa menggunakan RFID. Kemudian checking out library book ya, ini juga di buku-buku juga ya, itu juga bisa menggunakan. Jadi tinggal di scan aja dan seterusnya ya. Jadi ada banyak sekali. Tracking payment as vehicle pass, ini tadi yang saya katakan sekali lagi menggunakan pembayaran ya di tol ataupun di beberapa tempat itu menggunakan pembayaran berlangganan. Jadi nggak perlu menggunakan kartu e-tol, tapi kalau kemudian sebuah mobil yang dilengkapi dengan RFID ketika dia lewat, maka dia akan langsung memotong saldo dari si pemilik kendaraan tersebut ya. Kemudian alat input lagi yang lainnya yaitu berupa scanner dan reading device di ATM ya, ataupun di tempat belanja seperti ini ya. Jadi ada untuk bisa membaca, jadi magnetic strip reader ya, untuk bisa membaca kartu kredit ya, atau juga tiket lagi yang atau kartu-kartu bank lagi yang lainnya ya. Tapi yang perlu Anda pahami sekarang adalah bahwa ya kartu magnetik ATM itu harus diganti menjadi chip. Kenapa? Karena kasus pembobolan ya, ini hampir semua bank targetnya adalah akhir tahun 2021 ini semua nasabah bank sudah mengganti dari kartu magnetik ya menjadi kartu. Ini adalah model kartu magnetik ya. Kalau pada kartu magnetik, maka di bagian belakang itu ada semacam garis magnet seperti ini. Data itu disimpan di sini ya. Sedangkan kalau yang baru itu sudah menggunakan model chip, seperti chip kartu yang ada pada kartu telepon itu ya. Kartu telepon itu adalah kartu chip ya. Ini semua harus harus mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi yang menggunakan kartu magnetik sudah tidak lagi diperbolehkan ya, karena sangat rentan terhadap kasus skimming. Ya, skimming itu adalah kasus pencurian data ATM. Jadi bayangkan di satu kecamatan atau kabupaten ada ratusan orang yang tahu-tahu saldonya hilang. Ternyata karena di di kecamatan-kecamatan tertentu ya, karena ATM-nya terbatas dan ATM-nya juga sepi, maka kemudian ya kasusnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan kepada kasus skimming itu, kasus skimming, maka ketika kartu itu masuk ke alat untuk ke tempat untuk masukkan kartu ATM, ini biasanya si ATM yang sudah dikerjain sama si penjahat, dia akan diberikan tambahan alat, sehingga ketika kartu tersebut dia masuk,
data dari kartu tersebut itu akan terbaca. Itu mengapa kemudian kartu ATM magnetik itu cukup rentan, karena kemudian dia magnetnya itu bisa dibaca dengan menggunakan card skimmer. Kemudian loh Pak, kalau dia punya kartu tapi dia nggak tahu PIN kita, kan aman Pak? Ya betul. Kalaupun dia bisa membaca kartu kita tapi dia nggak punya PIN kita, mungkin cukup aman. Tetapi yang perlu Anda perhatikan, biasanya para skimmer, ya, penjahat yang mencuri data kartu seperti ini, mereka juga tidak hanya membajak kartunya, tapi juga mereka akan mencuri PIN kita. Caranya gimana? Bisa dengan menggunakan kamera tersembunyi, sehingga apa yang Anda ketikkan di keypadnya ini, di numerik keypad untuk PIN, dia juga akan bisa dibaca. Ada juga yang kemudian dia menggunakan semacam keypad palsu, ya. Jadi yang aslinya ditempelin dengan yang palsu, sehingga PIN yang Anda ketikkan dia akan terbaca oleh mereka. Ya, itu gambaran dari betapa penggunaan kartu yang menggunakan magnetik itu cukup rawan, ya. Jadi, dan ini kasusnya cukup banyak sekali, ya. Jadi kasus-kasus skimmer ini cukup banyak sekali. Jadi bayangkan ada banyak sekali ini, ya, pelaku skimmer. Jadi kebanyakan itu dari orang luar negeri yang begini. Jadi dari orang-orang Eropa, ini orang Turki, ya. Ini ada juga orang Bulgaria, ada orang Rusia, orang Rumania, ya. Di Bali itu juga cukup banyak para skimmer ini, ya. Ya, mereka yang dia melakukan kejahatan. Ya, ini ada warga negara Belanda juga. Kejahatan skimming ATM Belanda. Oke, ya, ini mengenal skimming, penyebab ATM nasabah bobol, ya. Ya, ini, ya, itu mengapa kemudian itu sangat penting, ya, untuk bisa sekarang kalau Anda punya ATM masih dalam bentuk magnetik, maka segera diganti dengan yang menggunakan chip, ya. Kalau enggak, kartu ATM Anda akan tertelan, ya, dan Anda harus dipaksa untuk bisa mengganti kartu tersebut. Oke, ya, yang lainnya lagi adalah MIRC. Ini juga yang mungkin jarang Anda temukan, ya. Biasanya sih ini digunakan untuk cek, ya. Kalau Anda punya rekening giro, biasanya transaksinya dia menggunakan cek, kertas lembar cek seperti ini, ditulis tangan, ditandatangani. Maka untuk bisa mengenal apakah cek itu asli atau tidak, di bagian bawah itu ada angka-angka kode seperti ini. Nah, maka cara membacanya dia bisa menggunakan magnetic ink character recognition, ya. Jadi ini kertas khusus yang dicetak dengan menggunakan magnet, ya, menggunakan tinta magnet. Sedangkan data collection saya kira ini sudah cukup umum, ya, bahwa kita, ya, tujuan dari data collection itu kan begini teman-teman. Kalau Anda nih di perusahaan, gudangnya mungkin ada banyak, maka barang apa disimpan di gudang mana itu menjadi begitu penting, ya. Ini location tadi, ya. Sehingga kemudian kita bisa paham bahwa data itu, ya, tidak hanya berupa data barang, tapi juga bisa berupa data lokasi. Data lokasi bisa juga data GPS, misalkan. Contoh yang paling gampang adalah data GPS. Jadi GPS itu juga bisa sebagai alat input juga, ya. Maka mobil yang disewa, ya, gitu, kira-kira dia berada di mana saja. Kalau Anda tahu, hampir semua mobil rental yang ada di Bali, semuanya itu dia menggunakan GPS tracking, ya. Jadi GPS tracking fungsinya adalah ya tadi, kalau kemudian Anda nih, ya, ini nih contoh nih, mobil perusahaan itu dia bergerak di mana saja, maka kemudian mobil tersebut bisa dilacak dengan menggunakan GPS yang ada di mobil tersebut. Jadi dia akan mengirimkan ke satelit, ya, ke trackernya, kemudian dia dari perusahaan dia akan tahu mobil itu kira-kira mampir kemana saja. Biasanya GPS tracking itu juga kalau di rental-rental di Bali itu penting. Kenapa? Apakah mobil tersebut itu dia misalkan dibawa ke luar dari Bali. Jadi misalkan contohnya adalah ini mobil itu disewakan, ya kan? Kemudian mobil itu disewakan, maka mobil tersebut tidak boleh dia dibawa keluar dari Bali. Nah, waktu nyampe di Gilimanuk di pelabuhan, ya, maka kemudian akan ketahuan bahwa mobil tersebut ya dibawa, maka akan ada semacam petugas yang pasti mereka juga punya pengamanannya, ya, supaya kemudian atau nyebrang ke Lombok misalkan, supaya mereka juga tidak membawa, atau juga misalkan ada truk-truk yang membawa muatan seperti ini misalkan. Dulu itu
itu sangat sering pembajakan truk kontainer ya untuk bisa mencuri isinya. Maka kalau sekarang ya perusahaan-perusahaan itu dia nggak mau kecolongan. Ketika kemudian sebuah truk seperti ini dia itu keluar dari jalur yang seharusnya, maka kemudian akan ada semacam peringatan bahwa mobil tersebut itu keluar jalur atau dia terlalu lama berhenti di satu tempat misalkan ya. Maka itu bisa di tracking dan kemudian bisa dilacak atau dihubungi. Ya, oke. Atau juga kalau Anda punya kendaraan bermotor ya, kalau misalkan dia rawan pencurian, maka bisa juga dipasang ya tracking seperti ini. Sehingga ketika kemudian itu dia dicuri ya, maka motor atau mobil tersebut dia bisa langsung melaporkan posisinya dia berada di mana. Tentu saja harus cepat. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan masalah baterai juga ya. Berapa lama sih? Ya, jangan sampai kemudian GPS-nya bisa dimatikan oleh si penjahatnya. Oke, alat output. Kita akan bahas tentang alat output sekarang. Apa sih alat output itu? Ya, ada berbagai macam alat output tentunya ya. Yang paling umum tentu saja adalah layar monitor, ada printer, ya, ada speaker ya, atau juga berupa layar video. Ya, oke. Display. Umumnya sih sebenarnya ada display ya. Jadi display itu adalah a display visually ya convey text, graphic and video information. Jadi pada umumnya bahwa display itu alat sebagai display itu adalah dia menampilkan teks, gambar dan video. Oke, alhamdulillah. Kemudian monitor ya. Jadi umumnya ini jauh lebih sempit lagi ya. Monitor is a display that package as a separate peripheral device. Jadi ada LCD monitor misalkan yang dipakai pada desktop misalkan ya. Ini juga adalah laptop display ya. Sedangkan kalau yang disebut sebagai monitor itu terpisah, dia terpisah sebagai monitor sendiri. Tapi kalau dia seperti laptop itu disebut sebagai display ya, laptop display. Yaitu handphone, kemudian GPS tracker, alat permainan game itu semua adalah display. Jadi, mengapa Pak kok layar monitor itu kok harganya bisa macam-macam? Jadi kalau Anda paham bahwa sebenarnya layar monitor itu harganya macam-macam karena jadi bukan hanya berkaitan dengan masalah ukuran ya. Jadi kalau Anda beli datang ke sini misalkan kita lihat ada laptop, tablet, saya nyari apa ya? Memori, display, mana display? Oh ini monitor ya. Oke, monitor. Maka harganya bisa macam-macam. Ya, bukan hanya tergantung dari ukuran ya. Ini tergantung dari ukuran. Jadi contohnya 24 in, harganya 2,2 ya. Ini monitor ya. Oke. Nah, mereknya juga macam-macam, ada Asus, MSI, Lenovo dan seterusnya. Ini juga ada 32 in, harganya hampir sekitar 6 juta merek ViewSonic. Ya, jadi atau juga apalagi di sini. Jadi kalau Anda perhatikan ya dari ukuran ya ini ukurannya 27 in ya, lebih kecil daripada yang ini, yang ViewSonic. Ini ViewSonic 32 in harganya 6 juta. Sedangkan ViewSonic yang 27 in malah harganya lebih mahal. Dari mana kok bisa lebih mahal? Ya, karena sekali lagi ingat bahwa teknologi di layar monitor itu bukan hanya berkaitan dengan ukuran, ya, tapi juga berkaitan dengan resolusi. Jadi kalau misalkan tadi kita membahas tentang layar monitor, maka ada resolusi. Resolusi itu adalah berkaitan dengan ukuran gambar, jumlah titik-titik piksel, ya, titik-titik gambar yang bisa ditampung dalam sebuah layar monitor, ya. Kemudian respon time ini berkaitan dengan kecepatan atau frekuensi juga ya, untuk bisa. Jadi kalau Anda perhatikan beberapa layar monitor yang dia frekuensinya rendah, ketika kita syuting pakai video biasanya akan muncul ada garis gitu kan. Karena itu ada perbedaan frekuensi antara perekaman dengan layar, atau kemudian juga tingkat kecerahannya, brightness-nya, kemudian juga DPI-nya atau dot speed-nya ya, dan kontras rasionya ya. Kontras rasio itu berkaitan juga dengan ketajaman dari gambar. Jadi kalau Anda perhatikan ini yang 27 in harganya 7 juta. Kenapa? Karena pertama kalau Anda perhatikan ya, resolusinya dia cukup tinggi. Ini resolusinya ya, 2560 kali 144440. Ya, kemudian juga ini kontras rasionya 1000:1. Ya, dan DPI-nya ya, kalau Anda perhatikan ini brightness-nya ya,
candle ini ya, ini 350. Maka kalau Anda bandingkan dengan yang ada di sini, yang harganya ini, jadi 2560, ini 2560 sama resolusinya, ya. Kemudian kalau kontras rasionya dia 3100, 3001, yang di sini kontras rasionya adalah 1001. Nah, kemudian brightness-nya dia hanya 250. Ya, yang berbeda di sini, brightness-nya dia 350. Jadi mengapa ukurannya dia lebih kecil tetapi lebih mahal dibandingkan dengan yang 32 in. Itu ya gambarannya. Jadi kalau Anda perhatikan, jadi kalau misalnya Anda beli monitor, pertanyaannya begini sekarang. Pak, televisi itu bisa nggak Pak dibuat menjadi menjadi layar monitor? Bisa. Tetapi sekali lagi ingat ya, layar monitor televisi itu resolusinya itu tidak lebih bagus dibandingkan dengan layar monitor. Ya, itu mengapa kalau Anda perhatikan pada Smart TV, ya, pada Smart TV itu ukurannya dia jauh lebih besar, tapi harganya dia jauh lebih kecil. Perhatikan ini ya, kalau ini yang Smart TV yang teknologi nano cell mungkin dia jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini ada 50 in, bayangkan 50 in TV Smart TV 4 kilo ya UHD. Tapi kalau Anda perhatikan dari ini, dia resolusinya dia lebih tinggi dari yang tadi. Ya, tapi kalau Anda perhatikan nanti dari inchinya juga jauh lebih tinggi ya. Dia juga sudah pakai prosesor quad core. Tapi mengapa harganya dia tidak hampir sama dengan harga dari layar monitor ini ya. Karena sekali lagi bahwa tingkat ketajamannya itu biasanya kontrasnya jauh lebih tinggi yang punyanya layar monitor ya. Oke, kemudian juga ini display ya. Jadi sekali lagi bahwa sekarang sudah kalau kita bicara tentang layar monitor juga berkaitan dengan masalah ketajaman dari gambar juga ya, kecerahannya juga, warna juga ya, kemudian juga ada berkaitan dengan port yang digunakan. Pada umumnya sih menggunakan DV dan HDMI ya. Nah, maka ini ada HDTV ya sekarang ya. TV di mana dia TV sudah punya prosesor, kemudian juga sudah bisa digunakan untuk browsing ya dan seterusnya. Walaupun belum bisa digunakan untuk kalau untuk nyetel film sudah bisa, tapi kalau untuk perhitungan ya tentu saja tidak dikhususkan untuk itu ya. Sedangkan kemudian kita bicara tentang printer juga sebagai alat output ya, printer ya, maka berbagai macam jenis printer, tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah dari komputer. Itu alat output yang bisa digunakan untuk bisa tampil di kertas kira-kira apa ya. Kalau Anda mau memilih printer, maka ada banyak sekali pertimbangan. Ya, pertama berkaitan dengan berapa anggaran yang Anda sediakan. Kemudian berapa cepat printer yang memang Anda butuhkan, ya. Apakah Anda butuh printer berwarna atau hitam putih? Apakah berapa biaya cetaknya per lembarnya? Ya, karena antara laser, kemudian tinta ataupun printer jenis yang lainnya itu juga biaya operasionalnya juga berbeda ya. Kemudian juga apakah dia bisa digunakan untuk yang lainnya lagi atau bisa untuk nyetak foto ya, jadi ini ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mungkin Anda perlu lakukan sebelum Anda membeli printer. Kenapa? Karena printer itu juga macam-macam. Ada yang dia hanya untuk bisa ngeprint doang, ada yang printer sekaligus juga sebagai scanner, ada yang printer yang bisa dibawa kemana-mana ya, portable, yang bisa untuk para bisnismen ya dan seterusnya ya. Kalau anak kos saya kira nggak perlu lah beli printer yang kecil, yang portable, yang bisa dimasukkan ke dalam tas, itu nggak perlu ya. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Jadi printer itu dari segi bentuknya atau jenisnya itu macam-macam ya. Jadi ada inkjet printer yang dia pakai tinta ya. Ini juga ada pakai foto printer yang kualitasnya jauh lebih bagus ya dari segi pewarnaan juga. Ada laser printer yang teknologi sama seperti mesin fotokopi ya, dia kecepatannya jauh lebih bagus. Ada all-in-one printer yang dia menggabungkan antara printer, scanner dan mesin fax ya. Ada juga thermal printer yang dia nggak pakai tinta, nggak pakai pita untuk mencetak di permukaan kertas. Ada mobile printer yang dia kecil, compact dan bisa mudah dibawa kemana-mana. Dan ada label printer yang biasanya digunakan di toko-toko atau supermarket untuk bisa mencetak label ya. Ada juga plotter, kalau Anda ingin mencetak ukuran besar maka printer tersebut disebut sebagai plotter. Dan ada juga large format printer yang bisa digunakan untuk mencetak banner. Kita lihat satu persatu. Inkjet printer pada prinsipnya dia bekerja ya baik itu black and white maupun berwarna. Ya, jadi untuk nyetak teks dan umumnya sih
yang paling umum ini adalah printer inkjet printer ini yang murah ya. Ya 600.000 udah dapat ya. Tapi kalau Anda pengen yang jadi printer tuh bisa macam-macam. Apa pertimbangannya? Ada juga printer yang mungkin murah tetapi tidak ekonomis. Kenapa tidak ekonomis? Karena kalau habis Anda harus mengganti cartridge-nya dan cartridge-nya cukup mahal. Printernya sih murah. Anda pahami bahwa printer Canon itu murah misalkan ya. Ini ada macam-macam ya. Tetapi yang mahal itu adalah cartridge-nya. Cartridge printer Pixma 811 misalkan ini 36. Jadi ada printer yang harganya 500.000, tapi cartridge-nya harganya 150.000 misalkan. Ini juga menjadi masalah kan. Oke, ini cartridge semua ya. Oke, saya pengen mencari printernya sekarang. Oke. Canon misalkan ya. Maka kita bisa lihat printer Canon ya, ini yang pakai tinta. Ada juga kalau dulu mungkin kalau habis tintanya itu Anda harus seperti seperti Canon 2770 ini biasanya sih orang-orang akan memodifnya ya. Ini murah, ini 680 murah. Tapi biasanya orang akan memodifnya, tambahin selang, terus ada tambahin tank di luarnya sehingga kalau tintanya yang itu dia langsung bisa nyedot, itu gampang. Tapi biasanya sih kalau yang printer-printer modif seperti ini itu mudah cepat rusak. Ya, kalau kemudian selangnya itu dia bocor atau kemasukan udara, maka biasanya sudah kering. Nah, banyak sekali masalahnya ya. Kadang-kadang kalau dibawa kemana-mana juga tintanya seringkali tumpah juga, selangnya kecabut sehingga kemudian bisa menjadi masalah baru ya. Oke, itu. Ada juga ya, jadi ini printer ya inkjet seperti ini. Dan biasanya yang perlu Anda perhatikan adalah ppm. Jadi setiap printer itu ada istilah pitch per minute-nya. Dia kecepatannya sih berapa pitch per menit. Nah, ini kecepatannya. Kecepatannya mana di sini kok nggak ada ya? Jadi biasanya sih ada di sini ya. Ini di sini dia pakai IPM sekarang ya. Ya, hitam putih dia bisa 4,8 IPM. Apa IPM itu? Kalau dia gambar dia bisa 7,0 image per menitnya. Kalau dia cetak berwarna dia maka ini. Jadi ini ada kecepatannya masing-masing ya. Oke. Ini adalah printer foto ya, teknologinya jauh lebih bagus ya, use inkjet juga masih pakai. Ada juga yang dia sudah pakai teknik-teknik bridge juga ya untuk bisa mencetak foto dari kamera langsung. Jadi biasanya sih kalau ada banyak sekali tukang foto keliling ya, tukang foto keliling, mereka biasanya membawa printer seperti ini. Jadi kalau kemudian Anda di tempat wisata, kemudian dia foto, ya nggak pakai lama ya, tinggal dia ngeprint langsung dari kameranya langsung ke ke printer ini ya. Atau bisa juga dia pakai memory card sehingga kemudian kalau ngeprint tinggal kemudian dari memory card dimasukkan ke printernya. Jadi nggak harus pakai komputer. Itu keunggulan dari printer-printer foto yang ada sekarang ya. Ya, kenapa? Karena kemudian dia bisa mencetak foto yang kualitas lap. Jadi kertasnya kertas khusus dan fotonya juga kertas. Jadi misalnya ya kertas ya mungkin ukuran 4R ya. Kalau 10R saya jarang sih nemuin yang 10R ya. Oke ya. Ini ukuran 4R atau 5R ya ini. Oke. Kemudian ada juga printer yang dia laser ya. Laser printer itu kecepatannya tinggi, high quality juga. Ya, high speed juga ya, umumnya black and white. Masih jarang yang dia pakai color ya, tapi sekarang sudah banyak ya laser yang juga dia sudah pakai color. Kenapa? Ini sistemnya dipakai seperti modelnya mesin fotokopi ya. Jadi dia menggunakan semacam cartridge ya. Memang cukup mahal operasionalnya untuk laser ya, untuk laser printer ya, tetapi keunggulannya dia adalah kalau misalnya perusahaan yang dia butuh kecepatan untuk bisa mencetak dokumen, maka memang printer laser ini menjadi pilihannya. Ini bayangkan, ini ada printer laser yang harganya 5 juta, ada yang harganya 61 juta ya. Ya, tentu saja ini alat tergantung dari ini brother printer ya, laser printer. Ya, umumnya ini berkaitan dengan masalah kita lihat sekarang laser printer yang harganya 61 juta itu dia bisa ngapain? Pertama, dia bisa nyetak untuk ukuran A4 dan A3 ya, ini dibayangkan ya. Jadi baik itu color ataupun berwarna. Ya, jadi ini mengapa begitu mahal? Karena resolusinya dia cukup tinggi ya, 600 dpi. Kemudian juga dia juga sudah menggunakan color laser beam printing.
Jadi yang color memang masih cukup mahal. Beda dengan yang laser printer yang harga ini ya. Harganya berapa ini yang ini? Coba kita lihat. Hey, ya. Yang murah coba kita lihat yang merah. Yang ya pastinya dia menggunakan apa serbuk biasanya ya, menggunakan cartridge serbuk. Ya ini seperti ini. Harganya cukup murah ini ya. Mono laser ya. Jadi mono laser DPI-nya dia 1200 ya DPI. Efektif printernya duplex printing. Jadi ada juga printer yang bisa nyetak bolak-balik ya, atas bawah secara langsung, itu bisa cepat sekali ya. Oke. Jadi itu ini nggak tahu juga kenapa kok nggak bisa muncul. Itu ya kira-kira ya laser. Jadi pertimbangannya ada banyak sekali. Umumnya sih orang beli laser itu untuk kantoran-kantoran yang dia membutuhkan kecepatan tinggi untuk bisa mencetak, atau juga kualitasnya supaya dia awet. Kenapa? Karena kalau pakai tinta umumnya sih kalau misalnya dia kena lembab atau kena ketetesan air, maka kemudian hurufnya atau gambarnya dia akan blobor. Beda dengan laser ya. Kalau di laser printer, maka kalaupun dia kena air dia nggak akan blobor ya. Itu ada juga all-in-one printer. All-in-one printer itu pada prinsipnya adalah printer yang serbaguna. Jadi dalam satu alat dia ada printer, ada juga scanner, dan juga berfungsi sebagai mesin fax. Dulu sih mesin fax ya, dan juga bisa berfungsi sebagai mesin fotokopi. Jadi all-in-one printer itu macam-macam ya. Harganya juga macam-macam. Ya, oke, kita lihat all-in-one. Wah, ini lama sekali yang ini. Oke, saya tutup aja. Ya, jadi all-in-one printer. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat pada mana teknologinya ya, teknologi ada nggak di sini teknologi all-in-one? Ya, maka kita bisa lihat ini seperti ini. Ini adalah all-in-one printer ini. Ya, jadi dia bisa sebagai fotokopi, bisa sebagai printer, ya, bisa juga sebagai mesin fax. Ya, itu multifunction ya, isinya multifunction atau all-in-one, MFC isinya. Harganya juga biasanya cukup mahal ya. Oke. Kemudian printer 3 dimensi ya, saya sudah pernah jelaskan ya, sekarang sudah lagi ngetrend ya objeknya. Jadi Anda bisa pakai semacam bahan yang kalau itu dia dipakai sinar laser itu bisa di-create menjadi objek 3 dimensi. Kemudian ada juga thermal printer. Ini mungkin Anda pernah temukan thermal printer itu adalah di mesin kasir. Ya, mesin di kasir ya. Oke, thermal printer coba saya tunjukkan kepada Anda. Jadi thermal printer itu biasanya di ATM juga. Kalau misalkan contohnya nih, Anda lagi ngambil uang di ATM. Kemudian setelah itu ATM akan mencetak semacam struk ya transaksi. Nah, umumnya struk transaksi yang di supermarket dan ATM ada juga yang dia menggunakan thermal printer. Thermal printer itu tidak menggunakan tinta, tidak menggunakan pita, tidak menggunakan serbuk. Jadi dia menggunakan kertas khusus yang kalau dia dipanasin dia akan berubah warna. Jadi prinsip dasarnya adalah mencetak gambar ya di permukaan itu, biasanya untuk transaksi ya, itu dia dengan menggunakan seperti ini. Nah, kelemahannya kalau Anda menggunakan ini, maka biasanya ini nggak akan bertahan lama. Jadi kalau struk ATM atau kalau struk belanja di supermarket, kalau itu pakai thermal printer, ciri-cirinya sih biasanya kertasnya cukup halus ya, mengkilap halus, yaitu biasanya itu adalah thermal printer. Nah, biasanya kalau di 3 hari atau 4 hari taruh di dompet, maka gambarnya sudah akan mulai memudar. Jadi kalau Anda bisa dipakai untuk sebagai bukti transaksi, sebaiknya sih Anda fotokopi lagi ya. Jadi atau di scan atau di foto atau di fotokopi. Kenapa? Karena kalau Anda simpan kertas yang begini, dia akan cepat hilang. Ya, jangan sampai setelah 1 minggu Anda buka, loh, kok gambarnya kok hilang? Itu karena ya dia menggunakan thermal printer ya. Jadi dia sublimation printer. Nah, ini yang kemarin kita sudah pernah bahas juga, yaitu mobile printer. Jadi mobile printer itu pada prinsipnya adalah bagaimana seorang bisnismen, contohnya ada seorang pengacara nih, dia harus butuh ketemu klien di hotel atau ketemu klien di tempat umum, ya kan pastinya dia mungkin membahas tentang kontrak, membahas tentang pasal-pasal atau klausul-klausul ya yang harus ditandatangani secara langsung. Maka kemudian dia harus punya printer, dia harus bawa kertas, dia harus bawa printer, dia harus bawa notebook ya, supaya dia nggak repot untuk kemudian dia harus masa
pas sudah deal apa isi kontraknya, terus harus baru nyari printer. Maka kalau bisnismen biasanya dia akan membawa printer portable seperti ini. Memang sih dia nggak cukup banyak ya, dia nggak bisa ngeprint beratus-ratus halaman. Ya paling bisa ya 50 coba kita cari ya, mobile printer seperti ini tuh kemampuannya dia bisa untuk nyetak berapa. Ya, mobile printer. Jadi maka kalau kita pakai mobile printer seperti itu, oke, ini ada di Tokopedia, ada. Kita pengen lihat spesifikasinya, ya kira-kira dia bisa tahan untuk mencetak berapa halaman, ya kan? Ya. Oke, mana. Wah, ini kok mobile printernya kok begini. Ini kan yang untuk kasir tadi ya. Untuk kasir. Mana yang kira-kira mobile? Ini nih mungkin ada ya, tapi untuk kasir juga ya. Ya, jadi kita membutuhkan yang untuk bisnismen ya, ya. Karena memang yang saya tahu sih, memang saya pernah ketemu sekali ya orang yang membawa hal seperti itu. Ya, jadi ini ya, mobile printer harganya 3.700.000 ya. Beratnya ini printer thermal. Oh, tapi kategorinya printer thermal ya. Kertasnya khusus juga ini. Ya, oke. Portable thermal printer, dia pakai Bluetooth ya. Wah, ini juga ini kemudian ya, oke, dia pakai baterai ya, pakai baterai juga 2600. Mungkin juga dia pakai, ada juga yang dia pakai tinta printer. Oh, enggak ya, bukan oke. Oke, jadi itu kira-kira, jadi ada macam-macam ya yang untuk printer seperti ini. Oke, kemudian nah ini label printer sama ya. Jadi ada seperti tadi yang thermal printer tadi, cuma dia khususnya digunakan untuk nyetak label. Tapi dia bisa pakai tinta atau pakai pita. Umumnya sih pakai tinta yang seperti ini ya. Oke, plotter. Kalau misalkan Anda nyetak poster ukuran besar ya, ukuran 2 kali 1 meter ya, atau Anda bikin billboard atau baliho, biasanya dia pakai large format printer seperti ini. Beberapa plotter seperti ini dia sudah bisa nyetak bukan hanya kertas ya, tapi juga bisa vinil ataupun kain ya. Yang saya pernah tahu itu kain. Jadi ada orang bikin tas untuk cenderamata atau untuk goodie bag, maka kemudian dia menggunakan kain yang dicetak pakai printer. Dan ada juga impact printer ya. Impact printer itu ya seperti yang dipakai biasanya di Epson ya, printer-printer yang pakai pita biasanya ya, itu juga pakai impact printer. Ya, ada juga output lagi yang lainnya. Ya, ada juga yang huruf braille juga ya. Terus ada juga output device lagi yang lainnya, itu speaker. Kalau umumnya speaker mungkin awalnya cuman stereo ya, ada left sama right aja speaker, maka ada subwoofer, ada satellite speaker, ada center speaker ya, maka speakernya bisa 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi sama seperti yang dipakai biasanya di teknologi di gedung bioskop itu kan, ya surround ataupun yang lainnya ya, itu biasanya dia menggunakan speaker yang bisa digunakan dengan menggunakan beberapa satelit speaker seperti ini. Ada headphone ya, ada earbud yang lebih kecil ya, kemudian juga ada data proyektor ya. Jadi data proyektor saya kira dulu waktu awal-awal saya beli tahun 2000 berapa ya, saya lupa, start 2003, maka LCD proyektor itu harganya sekitar 15 juta 10 jutaan ya, paling murah 10 juta pada waktu itu LCD proyektor. Maka sekarang ya harganya sudah jauh lebih murah ya, banyak sekali LCD proyektor yang harganya bahkan ada juga yang portable ya, yang harganya murah bisa dipakein. Coba kita lihat di ePrice ini ya, atau di Bineka aja. Oke, di Bineka ya. Nah, resolusi LCD proyektor itu, kalau Anda beli LCD proyektor itu macam-macam harganya. Kenapa kok harganya bisa macam-macam? Ya, tentu saja yang perlu Anda perhatikan ya, kalau ini ada yang mini proyektor ya, ini biasanya kalau untuk Anda perlu rapat ya, perlu untuk bisa disentrongkan ke dinding misalkan ya, maka harganya tentu saja terkait dengan resolusinya. Ini ada yang sudah full HD harganya 13 juta. Ada juga yang dia pakai WiFi misalkan ya, jadi nggak perlu pakai kabel tapi bisa langsung pakai WiFi. Ada juga yang harganya murah. Ini ada yang Sony projector. Wah, ini
kalau misalkan ini biasanya untuk gedung bioskop ini ya. Kalau misalkan Anda nih mau nobar nonton bareng, maka Anda bisa menggunakan yang seperti ini, proyektor yang harganya 163 juta ini. Apa sih yang membedakan? Biasanya sih yang membedakan itu adalah lumen ya. Pertama adalah resolusi, saya kira standar aja segini ya. Tapi yang paling umum itu adalah lumennya. Biasanya sih kalau yang harga-harga di atas 50 juta memang yang lumennya sih biasanya di atas 3.500 ya. Nah, ini 6.000. Ini sebenarnya sudah jadi umumnya sudah dipakai pada ya LCD sistemnya sudah dipakai pada bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan ya. Ini lumennya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya dipakai di tempat yang siang hari yang itu masih bisa ya. Kalau yang kayak gini ini cukup bagus ini resolusinya cukup rendah. Ini ya, ini rendah. Kemudian kecerahannya dia cuma 1200 saja lumennya ya, kontras rasionya 1200 banding 1 ya, dan seterusnya ya. Memang biasanya itu di ruang tertutup atau di ruangan yang jarak 5 meter lah ya. Kalau untuk rapat-rapat kecil bisa lah pakai yang ini ya. Cukup murah ini ya, 1 juta ini sangat cukup murah kalau untuk ini. Yang ini mahal sekali ini ya, 163. Yang ini kenapa kok mahal? Ya kalau Anda perhatikan ini portable, ya, kemungkinan dia menggunakan baterai juga ya. Kalau portable seperti ini kalau untuk rapat terbatas ini kontras rasionya cukup tinggi, colornya oke. Ya berapa lumen kah? Ini 1200 ya, ini kecil sekali ya. Memang untuk portable sih biasanya nggak terlalu. Kenapa? Karena biasanya lampunya juga. Jadi gini, ingat teman-teman bahwa LCD proyektor itu pada prinsipnya kan dia pakai lampu ya. Semakin terang lampu, maka dia juga akan semakin banyak mengkonsumsi listrik dan juga biasanya panasnya juga cukup tinggi. Ya itu kira-kira ya. Jadi mengapa kok ada berbagai macam harga dan merek LCD proyektor ya, BenQ harga segini. Ya kira-kira ya. Ini untuk rapat misalkan ya, ada layarnya, ini ada LCD proyektornya di sini ya, sehingga kemudian itu bisa dengan sangat mudah untuk bisa menampilkan. Kenapa Pak kok nggak pakai TV? Mungkin aja di beberapa kantor dia menggunakan TV ukuran 42 in atau 50 in atau 70 in ya. Daripada menggunakan LCD proyektor mungkin lebih mudah, lebih gak bagus memang pakai LED ya, TV ya, pakai LED TV sehingga. Tapi itu hanya untuk ruangan kecil. Kalau yang untuk ruangan besar ya, ruang pertemuan itu biasanya sih memang harus menggunakan LCD proyektor yang lumen ya, lumen atau tingkat kecerahannya cahayanya ya, itu harus juga cukup tinggi ya. Ada juga interaktif whiteboard ya. Di sini ada whiteboard yang kemudian itu bisa ada gambarnya, apa yang Anda tunjuk, Anda tulis itu akan terekam. Jadi seolah-olah ini seperti touch screen juga ya. Ada juga yang dia menggunakan ini, ada di atasnya itu ada whiteboard, kemudian di atasnya itu ada semacam kayak LCD proyektornya, terus ada juga kameranya. Itu digunakan untuk bisa menghubungkan antara ini layar ini ya dengan jadi apa yang Anda tuliskan itu semua bisa terbaca langsung ke komputer. Ya, saya kira yang lainnya lagi ya berkaitan dengan alat output yang ada di game ya. Joystick. Loh kok joystick kok bisa? Iya Pak, betul. Joystick itu contohnya seperti ini aja ya, game seperti ini. Ini kok bisa sebagai, kan ini alat input Pak. Kalau Anda perhatikan ketika mobil Anda nabrak atau Anda ketembak, biasanya stick ini getar. Getar itu berarti juga adalah alat output ya. Jadi Anda bisa merasakan getaran ketika ini, berarti dia alat output juga ya. Yang lainnya lagi saya kira itu berkaitan dengan head mounted pointer ya. Jadi orang bisa menggunakan kepala ya untuk bisa mendeteksi ya. Jadi kalau ketika dia gerakan kita kemana gerakannya, maka kamera juga akan mengikuti juga ya posisinya. Sedangkan yang lainnya adalah braille printer. Jadi teman-teman saudara-saudara kita dari tunanetra, mereka bisa menggunakan printer braille ini untuk bisa mencetak ya teks ya, untuk kemudian diubah menjadi dalam bentuk tulisan braille ya, huruf timbul yang ada pada permukaan kertas ya. Jadi saya kira itu untuk materi kita berkaitan dengan alat input output. Jadi sekali lagi akan terus banyak sekali teknologi berkaitan dengan alat input output ya, baik itu kualitasnya semakin bagus, mungkin juga kecepatannya, mungkin juga kemudahan dalam menggunakannya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.